live lagi. Yes, malam ini kita akan live lagi ya. Eh, Temanya adalah pola closing tanpa kelihatan jualan ya. Pola closing tanpa kelihatan jualan. Ya. Nah, mungkin selama ini buat Anda yang eh, apa ya, meragukan, bingung bagaimana sih cara closing, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan closing. Malam ini saya akan bahas polanya, tapi tanpa kita kelihatan jualan, ya. Nah, sebenarnya inilah rahasia reseller kelas Sri Lanka dan tim MLM saya. Ya, tapi saya bocorkan di sini, ya. Nah, karena kita di rumah saja, ya, makanya kita belajar ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat beribadah puasa bagi teman-teman saya di grup ini yang menjalankannya. Semoga puasa kali ini walaupun di tengah pandemi tidak mengurangi ya niat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas judulnya pola closing tanpa kelihatan jualan. Oke. Ini materinya ya. Saya pakai buku Mandiri ya, bukan karena saya mau promosi Mandiri, bukan. Karena saya dapat karena saya juga nasabah dari Bank Mandiri, saya dapat bukunya ya. Jadi kemarin kalau minggu lalu saya sempat bilang bawa catatan, buku catatan, saya sudah praktek. Saya bawa buku catatan ya. Nah, jadi temanya adalah tema tanpa kelihatan jualan. Oke. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu ya buat Mas Tri, Mbak Sukmawati, Suprapti, Nuraini ya. Selamat datang di grup. Selamat datang. Sudah lama ya, penghuni lama ya. Wah, ini pakainya penghuni baru ini. Ya ampun goblok. Alhamdulillah, saya kira master ketiduran. Tidak. Saya sengaja undur supaya kalian yang selesai sholat tarawih selesai sholat tarawih kalian bisa menyimak ya, tidak ketinggalan. Oke. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kita akan mulai karena sudah selesai sholat tarawih. Ya, yang masih punya kue untuk berbuka boleh dimakan-makan sambil nonton ya. Nah, saya punya ada berapa ya? Ini kayaknya ini. Satu lembar. Ya, satu lembar setengah lah. Coba lihat ya. Ya, satu lembar setengah. Satu lembar setengah. Sebelumnya saya mau tanya, saya songko padahal. Sebelumnya saya tanya, suara saya jelas ya? Suara saya jelas kalau untuk saya live seperti ini? Kalau jelas komen di bawah. Mas Ade, ya. Mas Ade keren, closing juga ya Mas Ade ya. Penghuni lama, iya betul Mas Tri. Sorry. Oke, kita mulai materinya ya. Kalau saudara karena sudah sering live seperti ini, kalau sudah saya jelas, komen di bawah jelas ya. Oke, Mbak Fitriani, interaksinya naik ya, Mbak Fitriani ya. Oh, jelas banget, Mas Ta. Oke, good. Mbak Siti Lestari, welcome to the jungle. Oke, jadi pertama kita akan membahas pola closing tanpa kelihatan jualan. Bagaimana sih supaya kita bisa jaga closing tanpa kelihatan jualan? Nah, yang pertama teman-teman, kalau di buku ini saya tulis begini. Pola closing tanpa kelihatan jualan, yang pertama awali dengan doa. Ya, awali dengan doa bahwa kita mau jualan dengan menolong orang. Artinya kita mau nolong orang. Ya, prinsipnya itu dulu. Dahului dengan doa bahwa kita mau membantu orang menyelesaikan masalah. Karena jualan itu adalah menyelesaikan masalah seseorang. Ya. Oke, jelas ya suara saya. Oke, good. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, jadi awali dengan doa bahwa saya mau bantu orang. Jungle. Mas Reza keren. Mas Reza sudah berani live ya. Dahsyat Mas Reza.
Siap. Oke, jadi yang pertama dahului dengan doa. Dahului dengan doa. Nah, doa minta Tuhan kirimkan orang-orang yang mau dibantu, orang-orang yang punya masalah yang bisa kita selesaikan dengan produknya kita. Niatkan itu dulu. Minta sang pemberi rezeki untuk membantu kita, dia bantu mengirimkan orang-orang yang ingin butuh produknya kita. Karena itu di luar kehendak kita begitu, atau kemampuannya kita. Nah, setelah dahulu dengan doa, misalnya doa kalian bagi yang muslim sholat subuh, yang Kristiani saat teduh ya, agama-agama lain sesuaikan. Dahului dengan doa, oke? Nah, yang kedua, kita harus menanamkan mental. Mental apa? Yang ada tiga ini yang saya rangkum. Yang pertama, kita memiliki mental memimpin diri kita sendiri. Nah, kenapa kita perlu memiliki mental memimpin diri sendiri? Karena begini, kebanyakan yang saya lihat di para pengusaha ya, dan awalnya dulu saya, Mbak Heni Hani, oke. Nah, waktu itu, saya dulunya waktu menjalankan sebuah bisnis, saya tunggu di perintah. James, ayo presentasi, buat buku impian, pokoknya tunggu di perintah. Nah, tapi saya menganggap bahwa kalau saya seperti ini terus, tidak akan jadi saya, tidak akan jadi bisa ketemu teman-teman di saat ini, tidak akan jadi. Nah, sejak saat itu, saya mulai membiasakan diri bagaimana mengatur diri saya. Karena ingat, kita bukan karyawan, kita adalah pengusaha. Ya, kalau karyawan yang memimpin kita adalah bos, yang menegur kita adalah bos. Ya, tapi kalau pengusaha tidak ada yang memimpin kita, tidak ada yang mengatur kita. Nah, siapa yang mengatur kita? Ya, pertama impian kita dan diri kita. Yang kedua diri kita. Makanya sebagai pengusaha, ya belajar memimpin dirinya kita. Bagaimana kita mau mengubah timnya kita, bagaimana kita mau mengubah orang lain, sedangkan timnya kita, sedangkan dirinya kita tidak bisa pimpin. Misalnya, cara memimpin diri itu seperti apa? Misalnya contoh begini, saya mau belajar. Misalnya contoh, saya mau belajar. Kita mau belajar begini. Saya mau belajar nih. Aduh, tapi malas Nanti aja. Nanti aja. Nanti biasanya saya tegur, baca buku, tapi aduh. Ya, nanti diperintah. Jangan seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana supaya kita mau belajar mau memimpin diri kita sendiri? Yang pertama, kita ingat impian kita apa, begitu. Nah, saya pribadi punya impian waktu itu, saya ingin berbicara dan didengar, begitu. Salah satunya ini, ya. Salah satunya adalah saya berbicara di grup ini. Ya, saya berbicara di grup ini dan ribuan orang yang mendengarkan saya. Oke? Ini ada tetangga sedikit ya. Nah, jadi impian saya itu. Jadi ketika impian saya belum tercapai, saya belajar terus, belajar dan berbagi, belajar berbagi. Nah, saya waktu itu membayangkan begini. Saya ketika melihat ada motivator atau para Bung Chandra, Mary Riana, mereka memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Saya melihat kalau saya suatu saat saya seperti itu kira-kira bagaimana ya. Nah, makanya saya belajar di situ. Saya beli buku, saya belajar. Tanpa disuruh, saya belajar. Oke, ternyata ini. Nah, dan saya tahu besok saya harus lakukan apa. Makanya kalau saya pribadi dulu awal-awal ketika membangun sebuah bisnis, saya biasanya catat. Oh, hari ini ya. Ketika selesai mencatat, ketika selesai melakukan itu saya contreng. Oke. Nah, kebiasaan itu, Mas Mas Yudi, aduh Mas Yudi ini kayaknya master ya. Sorry Mas Yudi, salam master. Silakan kalau mau belajar ya. Saya sebenarnya harus belajar kepada Mas Yudi ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama kita harus belajar memimpin diri kita sendiri. Ya, belajar apa? Misalnya Anda tahu, Anda memerintahkan diri kepada misalnya siapa nama diri Anda, James, misalnya Bambang,
Tukiem, Tukiem, besok kamu lakukan ini. Ayo Tukiem, belajar ini. Ayo Tukiem ini. Berdamai dengan diri Anda. Ingat, James. Bicara dengan diri Anda, bicara. Ingat, kamu punya impian ini. Ingat, kamu punya tim ini. Belajar, belajar. Oke? Nah, belajar memimpin diri sendiri. Jangan nanti tunggu diperintah. Ya, karena ini adalah tantangannya teman-teman. Karena pengusaha tidak ada yang bos. Bosnya adalah diri Anda. Nah, kalau bagaimana Anda bisa mengubah orang lain kalau Anda sendiri tidak bisa mengubah diri Anda? Dan hal itu sudah saya buktikan sendiri ketika saya berhasil, ya walaupun belum tidak seberapa, saya berhasil mendirikan kelas 7 langkah. Dan bahkan bisa mendirikan grup ini dan bisa berbagi kepada Anda. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa izin Tuhan dan tanpa saya mau belajar. Oke, jadi kedepannya teman-teman kalau mau jago closing, yang pertama memiliki mental memimpin diri kita sendiri. Ya, tanpa diperintah harus belajar untuk memimpin diri sendiri. Belajar melakukan sesuatu tanpa diperintah oleh siapapun kecuali diri Anda. Oke? Supaya ini terjadi, Anda harus harus Anda ingat impian Anda. Oke, yang pertama memiliki mental memimpin diri sendiri. Yang kedua, sebentar, saya lihat contekan dulu ya. Ikhlas dalam proses. Nah, banyak orang begini. Terima kasih Mas Dedi. Nah, nanti ilmunya ini bisa dipraktikkan di tim MLM-nya kita ya. Nah, yang kedua, saya sharing seperti ini karena saya mengalami. Jadi saya berbagi apa yang saya lakukan. Nah, yang kedua, teman-teman ikhlas dalam menjalani proses. Misalnya contohnya seperti ini. Waktu itu saya baca buku. Dia bilang seperti ini. Kalau mau terjadi closing, Anda harus ikhlas dalam proses. Ya, maksudnya begini. Misalnya contoh, kita mau jaga closing nih. Ya, pertama kita harus tambah teman. Kalau di kelas Julangka saya ajarkan cara mencari teman yang tertarget. Kemudian kita banyak interaksi. Nah, kebanyakan orang begini. Ini yang saya lihat kebanyakan begini. Pak, gimana cara closing? Saya ajarkan begini. Perbanyak interaksi. Nah, kebanyakan orang begini saya lihat, mereka fokus kepada pencapaian orang. Ya. Kan sudah saya bilang, ikuti alurnya. Tahap demi tahap ikuti. Misalnya langkah pertama di kelas langkah kan sudah saya ajarkan. Di kelas langkah yang saya punya, saya ajarkan ikuti demi tahap. Jalani prosesnya. Karena kenapa saya sendiri mengalami hal itu begitu. Kenapa saya buat seperti itu kan supaya kalian tahu tahap-tahapnya, supaya kalian oke, tahu melangkah harus kemana, melangkah abis ini kemana. Nah, makanya saya bilang ikhlas dalam menjalani proses. Nah, kebanyakan orang begini. Waktu diminta, oke Pak, saya mau jaga closing. Oke, ini polanya. Pertama, kalian harus perbanyak interaksi. Nah, ketika saya kasih beritahu caranya, aduh Pak, saya capek Pak, aduh Pak, saya nggak bisa ngatur waktu, aduh Pak, sulit Pak, aduh duit kuota habis, kuota internet saya habis, apa sebagainya. Banyak sekali alasan mereka ya. Kemudian, kalau mau jaga closing, baca buku, nonton video, sediakan waktu untuk belajar dan sebagainya. Aduh Pak, pokoknya banyak sekali alasan mereka. Mereka tidak mau. Nah, anehnya ketika mereka melihat orang berhasil, mereka berpikir seperti ini. Kok dia bisa sukses ya? Pak, kenapa saya tidak bisa seperti itu? Berarti ilmunya Bapak tidak berguna. Ya? Ilmunya Bapak tidak berhasil. Masa saya tidak closing, Pak? Kok terlalu susah, Pak? Kok dia bisa closing, Pak? Kenapa sih bisa closing? Kenapa saya tidak bisa closing? Nah, ternyata karena dia tidak mau menjalani proses untuk menuju closing. Dia tidak mau menjalani proses untuk mendapatkan atau menjadi seorang yang jago closing. Jago closing itu kan pertama kita harus menjadi seorang yang terkenal, menjadi seorang yang ahli, menjadi seorang yang bisa dipercaya, menjadi seorang yang disukai. Nah, prosesnya ini tidak bisa dalam waktu 1 minggu. Tidak bisa dalam waktu 2 bulan, apalagi buat Anda yang pemula.
Nah, kita kebanyakan hanya melihat hasil dari seseorang, tapi kita tidak tahu proses apa yang dialami oleh seseorang. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Dia hanya lihat, oh dia sudah sukses, oh dia sudah sukses. Ah, saya mau ikut dia. Ketika dia ikut, ternyata prosesnya menyakitkan. Dia tidak mau. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya sukses saja malas datang kepada dia. Closing saja malas. Tuhan saja malas. Begitu. Ya, jadi kalau mau teman-teman mau jaga closing, nikmati proses, ikhlas dalam proses. Ya, pantaskan diri untuk closing mendekati Anda. Ya. Saya bisa mendirikan kelas Julangkat jaga closing tanpa penolakan, bukan satu hari langsung jadi. Tidak, saya riset, saya belajar, ya. Saya nikmati prosesnya, belajar sampai jam 12 malam, subuh, ya, chatting, berinteraksi dengan banyak orang, ya. Sehingga bisa mendirikan kelas Julangka. Bahkan bisa membimbing. Karena kenapa? Saya menikmati proses. Karena saya yakin bahwa kelas ini akan besar. Saya yakin pola ini akan berhasil. Karena kenapa? Polanya sederhana kelas Julangka. Ya. Ikhlas dalam proses. Pertama, memiliki mental yang mau memimpin diri kita sendiri, kemudian belajar ikhlas dalam proses. Nah, yang ketiga, konsisten. Ya, kalau yang saya tulis di sini, kita mau konsisten praktik untuk menerapkan pola closing. Misalnya begini, kita sudah tahu pola closing. Oke, saya sudah tahu Pak pola closing PDKT, gali kebutuhan, tawarkan solusi. Oke, PDKT, gali kebutuhan, tawarkan solusi. Nah, di kelas Julangka saya ajarkan polanya. Nah, kita sudah tahu polanya. Oke Pak, saya tahu polanya. Oke Pak, saya tahu pola dasar bagaimana orang bisa closing. Yang pertama kita mungkin yang perbanyak interaksi Pak. Oke, saya paham. Saya sudah paham polanya Pak. Tapi 1 bulan, 1 bulan, 1 minggu, masih aktif, masih kuat, masih aktif, masih kuat. Minggu kedua, bulan kedua, hilang. Bulan ketiga, hilang. Bulan keempat, menghilang. Lalu protes. Pak, Bu, Pak James, kenapa saya tidak closing sampai hari ini Pak? Ilmunya Bapak lagi tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak betul Pak. Kenapa saya bisa tidak closing Pak? Orang-orang yang protes seperti ini, saya cek Facebooknya. Astaga, teman-temannya, ya, teman-temannya, astaga, teman-temannya ini, ya, tidak menyukai MLM, ya. Kemudian statusnya, astaga, lebih banyak jualan, tidak ada interaksi. Kemudian di statusnya kurang interaksi. Nah, saya melihat itu begitu. Saya bilang, gimana kalian bisa closing kalau polanya kalian tidak konsisten? Saya bilang perbanyak interaksi, kalian cuma 1 bulan, 2 bulan interaksi. Saya sampai saat ini masih terus konsisten untuk interaksi. Konsisten ini yang perlu kalian lakukan. Konsisten itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa teman-teman. Bahkan yang sekelas Masta di leader saya, di leader MLM yang sudah crown ya, dia sampai saat ini masih melakukan interaksi. Nah, kita yang pemula, yang belum apa-apa, yang belum punya penghasilan apa-apa, diajar konsisten tidak mau, tapi mengharapkan jago closing. Mimpi, ngimpi. Kalau Jin bilang ngimpi. Nah, jangan berharap kita closing kalau tidak konsisten menerapkan pola. Di kelas Julangka kan sudah saya ajar pola pertama, kedua, ketiga, keempat dilakukan secara konsisten, interaksi konsisten, tanpa teman konsisten, update status konsisten. Jangan dikit-dikit hilang, tapi menuntut. Pak, kenapa saya tidak closing? Saya kalau ada martir sudah saya getok kepalanya. Ya, konsisten, miliki mental yang memimpin diri sendiri, belajar ikhlas dalam proses, belajar untuk konsisten. 3 ini kalau Anda sudah miliki mental seperti ini, teknis apapun yang diberikan kepada Anda, pasti Anda bisa lakukan. Oke? Jadi, miliki mental 3 ini. Ini dasarnya teman-teman. Dalam diri Anda dulu. Kalau di dalam diri Anda sudah benar, saya kasih ilmu apapun, kalian pasti mau. Saya kasih ilmu ini, Anda mau. Karena kenapa? Anda ikhlas, Anda tahu cara memimpin, Anda tahu konsisten. Ya. Nah, ada salah satu top reseller saya, ya, kita melakukan, mungkin dia melakukan hal yang seperti itu. Saya ajarkan seperti ini.
Jadi jangan pernah berharap kalian mendapatkan hasil yang lebih dengan usaha yang sedikit. Oke? Nah, itu yang dasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Teknis. Nah, pada dasarnya saya begini. Kalau teman-teman mau, ya teman-teman mau eh, jualan tanpa kelihatan jualan, ya maka salah satunya, caranya satu-satunya adalah jangan pernah jualan begitu. Iya kan? Ya, terima kasih Mas Sasongko. Ya, maksudnya begini teman-teman. Kalau teman-teman mau closing tanpa kelihatan jualan, ya jangan jualan. Nah, maksud saya seperti ini. Jualan tanpa kelihatan jualan, kita sharing-sharing berbagi, sharing-sharing edukasi, sharing-sharing apalah. Menjadi seorang yang ahli begitu. Nah, ahli bukan tentu Anda harus sekolah bagaimana, tidak. Maksudnya edukasi. Ya, edukasi. Misalnya kalau Anda seorang yang bergerak di bidang kesehatan, Anda edukasi mengapa pentingnya kesehatan. Kalau Anda yang bergerak di bidang langsing, produk pelangsing, Anda edukasi bahaya kegemukan atau bahaya atau pentingnya kenapa kita harus langsing begitu. Nah, kalau kita di bidang MLM, kita edukasi hal-hal apa saja yang perlu kita miliki sebagai seorang profesional networker, ya apa langkah pertama kita menjadi seorang profesional, ya apa langkah bagaimana memilih perusahaan, ya jadilah untuk berbagi. Karena begini teman-teman, orang join karena dia kenal, suka dan percaya kepada Anda, ya. Jadi belajar seperti itu. Nah, tapi untuk apa, maksudnya begini, jadi untuk menjadi seorang yang dikenal, disuka dan dipercaya, ya mau tidak mau Anda harus banyak interaksi. Itu kuncinya. Ya, karena begini, algoritma Facebook itu sekarang, Facebook itu siapa yang interaksinya kurang, dia tidak akan perlihatkan status Anda. Walaupun status Anda bagus, penawaran Anda bagus, iklan Anda bagus, tapi kalau interaksinya kurang, siapa yang mau lihat begitu? Ya, siapa yang mau lihat? Ya kan? Makanya perbanyak interaksinya dulu. Buat Facebook Anda ramai 300 komentar, 100 komentar, supaya apa? Tujuannya bukan supaya apa? Supaya Facebook Anda dilihat banyak orang. Ya, jangan sampai 5.000 teman Anda yang lihat cuma dua. Tapi kalau Facebook Anda ramai, yang lihat bisa 100, bisa 50. Sehingga kalau lihat 50 teman yang jualan, yang Anda tawarkan, mungkin 3 yang closing, 4, 10 yang closing. Ya kan? Tapi kalau yang lihat status Anda cuma 5, 3, 2, aduh. Anda mau jualan ke gimana ini mau closing ya. Jadi, kalau untuk menjadi seorang yang dipercaya, perkuat interaksi, banyak berbagi, banyak mengedukasi target market Anda. Oke? Nah, karena pada dasarnya orang begini, di pikiran saya sebagai seorang pembeli, misalnya saya memposisikan diri sebagai seorang pembeli. Begitupun dengan Anda, kalau Anda mau beli sesuatu kepada siapa? Ya, misalnya Anda mau beli raket, Anda mau beli HP, pasti Anda tanyakan kepada orang yang mengerti handphone. Orang yang sering mengedukasi tentang handphone. Misalnya, handphone A ini spesifikasinya ini, handphone B spesifikasinya ini. Ya Anda bisa lihat, ya kalau kebutuhan Anda di sini, handphonenya seperti ini. Kalau kebutuhan Anda di sini, handphonenya seperti ini. Ya, Anda jangan pilih. Nah, ketika orang mengedukasi seperti itu, dia kan tidak menjual kepada Anda. Oh, berarti dari segi Anda, kita yang sebagai pembeli mau beli handphone, kita jadi tahu, oke, kebutuhan saya di sini, berarti saya harus beli ini. Nah, penjual ini tidak menjual. Dia hanya kalau kebutuhan Anda ini, maka beli ini. Kalau ini cocoknya ini, sorry bukan beli, cocoknya ini. Kalau ini cocoknya ini. Nah, kenapa kita mau ikut rekomendasi dari orang ini? Karena dia menjelaskan, dia sering mengedukasi target marketnya tentang handphone-handphone yang bagus begitu. Nah, jadi Anda yang pebisnis jaringan, kalau mau closing, ya perbanyak edukasi, perbanyak live, perbanyak memberikan ya. Karena kalau live ini kita kelihatan
begitu. Oke, Mas James itu seperti ini, dia ganteng. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kelihatan kita, ya kelihatan. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau closing tanpa kelihatan jualan, ya perbanyak edukasi, perbanyak berbagi. Nah, kemudian sekarang, oke, ini saya baca lagi ya. Lalu gimana solusinya? Jualan tanpa kelihatan jualan. Nah, saya ada beberapa teknik untuk bisa Anda praktekkan hari ini juga. Ya, tapi kalau di tim MLM saya, ya puji Tuhan, leader saya yang sudah crown, dia sudah memberikan polanya. Jadi kami tinggal ikuti. Ya, saya tinggal memaksimalkan dengan ilmu kelas Yulanka. Oke, nah saya akan memberikan beberapa cara buat Anda yang mau jago closing tanpa kelihatan jualan. Yang pertama, testimoni. Ya, testimoni orang-orang yang sudah pakai produk Anda. Oke? Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau orang belum pakai produk saya gimana? Ya kan? Kalau orang belum pakai produk saya gimana? Nah, cara yang kedua. Sebenarnya kalau tadi, kalau Anda yang sudah jadi seorang ahli, ya ketika ada orang-orang yang sudah pakai ilmu Anda, sudah sharing menerima tips dari Anda, ketika mereka memberikan testimoni, testimoni itulah yang akan Anda jual. Nah, kalau yang gratisnya seperti ini, apalagi yang berbayar ya. Nah, apalagi kalau sedangkan dia saja, maksudnya begini, kalau kita sudah sering berbagi jadi seorang yang ahli, sering mengedukasi, maka pikiran prospek kan jadi prospek yang menerima ilmu Anda, sharing-sharing Anda, tips-tips Anda, mereka kan memberikan testimoni. Waduh Pak, eh, materinya keren, ya tipsnya bermanfaat. Saya sudah mempraktikkan ilmunya, saya tembus omset begini. Nah, testimoni itulah yang akan kita upload di Facebook. Waduh, nah, siapa yang mau saya bimbing seperti ini begitu. Nah, khusus yang join tim MLM saya, ilmunya ini 350.000. Tapi kalau tim MLM saya kasih gratis. Yang mau komen di bawah, mau. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya, Anda tinggal, kan Anda tidak menawarkan secara hard selling kan? Anda cuma bilang siapa yang mau jadi seperti ini, gitu. Jadi testimoni yang pertama, oke? Yang kedua, hashtag. Ya, hashtag ini biasa mengandung keviralan, ke viral ya. Misalnya contoh lalu waktu kita pemilihan, ada dua hashtag yang sangat viral waktu itu. Yang pertama Jokowi 2 periode, yang pertama Jokowi 2 periode, yang kedua ganti presiden. Viral, ya. Jadi hashtag. Nah, kalau di kelas Yulanka kami pakai hashtag kelas Yulanka. Nah, kalau ada salah satu hashtag kelas Yulanka jago closing tanpa penolakan. Hashtag kelas Yulanka jago closing tanpa penolakan. Nah, ada juga yang pakai hashtag kalau di tim lain dia namanya goblok aja. Jadi orang penasaran apa sih goblok ini, apa sih kelas Yulanka ini. Nah, kalau teman-teman mulai sekarang boleh pakai hashtag apa. Nah, misalnya, jadi buat Anda yang leader sekarang yang sudah nonton ini, ciptakan, saya mau pakai hashtag apa nih buat tim MLM saya. Misalnya 4 miliar, jangan, terlalu banyak 4 miliar. 10 juta 1 minggu, atau 3 miliar 3 bulan begitu, atau 3 miliar 4 tahun begitu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi buat hashtag, ciptakan hashtag. Nah, itu yang Anda pikirkan. Ya, jadi hashtag inilah yang akan di-viral. Jadi setiap tim yang join dengan Anda, tim Anda, dengan Anda, MLM Anda, mereka pakai hashtag itu. Ketika mereka pakai hashtag itu, jadi viral. Orang jadi penasaran. Wow, saya mau join nih kok. Kayaknya viral ya, saya mau join. Mereka penasaran, mereka join. Oke, yang ketiga, jadi testimoni, kemudian hashtag. Nah, yang ketiga, kita bisa pakai branding team. Nah, kalau sebelumnya saya bisa gunakan personal branding, yaitu kemampuan diri kita untuk siapa yang diri kita, ya kan?
Nah, ternyata saya belajar lagi, ternyata ada salah satu, sorry, bukan saya bermaksud menjuali Anda ya, tidak. Kita beda strategi ya, beda strategi supaya Anda belajar bahwa ternyata ada banyak cara supaya kita bisa jago closing tanpa kelihatan jualan ya. Nah, sebelum-sebelumnya kan sudah saya ajarkan bahwa ada personal branding ya. Nah, kali ini saya belajar branding team. Nah, branding team di sini adalah maksudnya begini. Tim ini sudah terkenal di mana-mana. Ya, tim ini sudah terkenal di mana-mana. Mereka sering memenuhi timeline Facebook. Misalnya contoh, kalau misalnya ini contoh saja ya. Saya tidak mau jualan kepada Anda. Maksudnya begini, goblok aja. Goblok aja. Sedikit goblok aja, goblok aja. Nah, viral. Setiap kita berteman kok goblok aja. Sedikit berteman goblok aja. Atau kayak itu muda, Kim. Ya, atau apa lagi ya. Ini yang saya tahu ya. Kayak itu muda. Atau misalnya contoh kayak kalau timnya saya, kelas Julangka, kelas Julangka, kelas Julangka. Ya. Nah, ketika tim ini sudah viral ya, branding tim ini sudah viral, maka orang, waduh, kok bisa viral seperti ini ya, timnya ini, waduh, berarti timnya sudah banyak kan. Misalnya yang promosi goblok aja, yang promosi kayak itu muda, yang promosi kaos langka itu sudah banyak, maka tanpa sadar, karena prinsip jualan kan keramaian mengundang keramaian, keramaian mengundang closing, ya kan. Jadi ketika telah banyak orang memakai hashtag itu, ya branding tim ini sih maksudnya, kan timnya goblok, ya goblok aja, atau kayak Kim, kayak itu muda, kayak itu mulia, nah atau kelas Yulangka. Nah branding tim ini, tim kelas Yulangka, tim goblok, tim kayak itu muda, Kim, ini mereka kan sudah viral, otomatis orang pasti mau join. Sama dengan kalau Anda di rumah makan, lihat orang ramai kumpul di situ, rumah makan apa itu? Saya mau beli. Ya kan? Makanya di situ perlu namanya branding tim. Nah, sekarang timnya Anda mau pakai branding apa gitu. Maksudnya ada tidak ciri khas dari tim Anda. Nah, salah satunya ciri yang paling bagus adalah hashtag. Hashtag itu Anda boleh pakai. Jadi buat leader yang buat Anda yang leader-leader sekarang, tolong ciptakan hashtag. Nah, kalau saya biasanya saya pakai tim MLM James Babo. Tim MLM James Babo 10 downline 2 bulan. Ya, dan saya sudah lupa itu. Jadi pakai hashtag itu. Nggak pakai hashtag itu. Oke? Jadi yang dipakai itu. Oke? Nah, branding team. Nah, yang keempat personal branding. Ya, personal branding eh, seberapa kuat kita untuk mempengaruhi orang. Makanya untuk memperkuat personal branding kita harus berbanyak berbagi. Ya, perbanyak berbagi. Oke? Berbagi tips yang mengenai produknya kita. Nah, yang ke ya tadi yang pertama testimoni, dua hashtag, tiga branding team, empat personal branding, yang kelima soft selling bisa dalam bentuk cerita. Nah, ini kan Anda mau belajar jago closing tanpa penolakan, tanpa kelihatan jualan. Nah, soft selling ini bisa dibentuk dalam bentuk cerita. Nah, cerita misalnya seperti ini. Waktu itu saya buat status seperti ini. Saya buat status seperti ini. Perbanyak bersyukur, hindari mengeluh, perbanyak bersyukur begitu. Ya, karena ketika kita mengeluh, maka kehidupan kita akan ya seperti yang kita keluhkan begitu. Misalnya coba kita mengeluh, aduh bisnis ini sulit, kok saya tidak mudah closing. Maka alam semesta akan mewujudkan itu menjadi doa Anda. Karena itu menjadi doa Anda gitu. Nah, daripada Anda mengeluh, mending Anda ucap syukur. Misalnya, saya bersyukur telah dipertemukan dengan bisnis ini. Ketika Anda menulis kata bisnis ini, cantumkan link Anda begitu. Cantumkan link Anda di situ. Ya, link Anda. Link website, link video. Ya kan? Cantumkan di sana. Dan saya bersyukur ditemukan dengan bisnis ini karena bisnis ini telah merubahkan hidup saya, ya. Nah, jadi teman-teman kurangi mengeluh ya, perbanyak bersyukur. Nah, di situ sama sekali tidak ada penjualan. Nah, di otak sadarnya kita, dia lagi bagi status nih. Yang intinya kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Tapi alam bawah sadarnya dia mengatakan, ada link itu. Coba diklik. Ya, coba diklik. Siapa tahu bermanfaat. Dia klik, alam bawah sadar dia,
oh ternyata menarik nih, websitenya menarik, penjelasan videonya menarik, saya mau join gitu. Padahal kita tidak jualan di situ, kita tidak kelihatan jualan, kita cuma bilang perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Tapi linknya ada di situ, gitu. Nah, atau juga misalnya Anda bilang jangan klik ini ya, udah. Oh, ketika dilarang jangan, mereka akan klik. Apa sih ini? Gitu. Oke? Jadi seperti itu cerita. Atau juga misalnya Anda buat teka-teki, ya buat teka-teki apa gitu ya, supaya viral, Anda cantumkan link Anda. Jangan klik ini. Jangan klik ini, nanti orang klik gitu. Ya. Ini masih panjang ya. Tapi saya mau sharing ilmunya di sini ya, supaya kalian tambah memahami, tambah paham. Ya, kemudian minta pendapat kepada teman-teman Anda. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya Anda sudah punya website, sudah punya video penjelasan bisnis, Anda bisa bilang begini, saya minta pendapatnya dong. Saya minta pendapat ya. Tapi saya tidak mau jualan ya. Misalnya Anda sebagai prospek nih. Jadi kita minta teman-teman kita atau teman Facebooknya kita ya, misalnya bilang begini, saya minta pendapatnya ya. Saya baru saja membuat website atau video bagi tim MLM saya ya. Nah, saya minta pendapatnya kamu ya. Kalau kamu jadi prospek ya, kamu lihat presentasinya saya ini gimana, website saya ini gimana, video saya ini gimana. Tolong berikan saran ya, supaya saya bisa jago closing gitu. Ingat di situ minta pendapat bahwa kita telah membuat website dan video. Kemudian kita minta pendapatnya dia bahwa kita telah membuat website dan video untuk menjalankan bisnisnya kita, kemudian supaya kita jago closing gitu. Nah, jadi prospek tidak merasa dijuali, teman-teman Facebook Anda tidak merasa dijuali. Nah, sudah banyak yang mau bergabung nih. Nah, jadi teman-teman Facebook Anda tidak merasa dijuali, ya. Teman-teman Facebook Anda tidak merasa dijuali. Oke, saya mau. Nah, ketika dia minta pendapat, ternyata dia buka website Anda, buka video Anda. Wah, ternyata menarik nih. Oke, karena di tujuan Anda cuma minta pendapat, maka dia memberikan pendapat. Tapi di pikirannya dia, di alam sadarnya dia bahwa Anda cuma minta pendapat. Iya kan? Anda cuma minta pendapat, tapi di alam bawah sadarnya dia ingat bisnisnya tadi Mas Reza, bisnisnya Mas Dedi, bisnisnya Mas Sukmawati itu kok keren ya. Gimana dong bisnisnya ini sebenarnya gimana sih? Gitu. Oh, saya cuma minta pendapat ya, saya tidak mau jualan gitu. Jadi kita bilang kita jangan jualan, kita cuma minta pendapat. Karena kalau tim saya tidak terlalu suka untuk saya ditolak begitu. Jadi, gini bisnisnya ini ada begini. Kalau cara joinnya gimana? Begini cara joinnya, bla bla bla. Oke, saya join gitu. Nah, gitu ya. Jadi minta pendapat. Oke, yang berikutnya kita punya alat bantu presentasi. Oke. Nah, misalnya alat bantu presentasi di sini siap dicoba materinya master. Oke, terima kasih Mbak Husnul Mas ya, atau Mas atau Mbak ini. Mas Husnul Mubarak. Oke, praktek ya. Nah, yang berikutnya teman-teman kalau mau jago closing tanpa penolakan, tanpa kelihatan jualan, teman-teman harus punya yang namanya website dan video presentasi. Ya, ini jadi alat bantu teman-teman, karena jadi video atau website ini ya, nanti saya sharing di sini ya, saya sharing di status ini, di video ini saya sharing linknya ya, link video saya supaya kalian bisa ambil contoh. Oke, begini ternyata website yang bagus, begini video yang bagus. Oke. Nah, jadi orang-orang yang melihat video, orang-orang yang tertarik melihat video, melihat penjelasan bisnis Anda, yang tertarik dan positif yang akan menghubungi Anda. Jadi ketika Anda tertarik, Anda jangan panjang lebar jelaskan, capek. Anda kasih videonya, Anda kasih link website Anda. Nanti siapa yang tertarik, dia akan menghubungi Anda tinggal closing. Gitu ya, punya alat bantu untuk mempresentasikan MLM Anda. Oke? Nah, jadi itu teman-teman.
kalau teman-teman mau jaga closing tanpa kelihatan jualan, yang pertama teman-teman harus punya testimoni, bisa jualan dengan testimoni. Yang kedua pakai hashtag supaya jadi viral. Yang ketiga pakai branding team, ya. Yang keempat personal branding, yang kelima soft selling atau cerita, yang keenam minta pendapat, yang ketujuh harus punya alat bantu, misalnya website atau video. Oke, saya sebentar baru bertanya ya, teman-teman baru bertanya. Nah, jadi sampai sini mulai paham ya, supaya bisa closing tanpa kelihatan jualan. Nah, saya mau jelaskan dulu, ada ternyata selama ini saya belajar, ada beberapa tipe pembeli prospek. Yang pertama, tipenya itu adalah pembelinya ini maunya transfer sekarang. Ya, ada pembeli yang suka transfer sekarang tanpa ketika dia paham produknya dia langsung transfer. Nah, yang kedua, ada pembeli yang nanti dulu. Nanti aja dulu. Ya kan? Nanti aja dulu dan sebagainya. Nah, pembeli yang mau beli sekarang, tapi kita tidak tahu, ya kita tidak tahu yang mana mereka begitu. Itu karena kita main Facebook kan. Kita main Facebook, makanya kita tidak tahu siapa yang mana mereka ini. Nah, makanya saya bilang coba saja. Nah, tetapi biasanya pembeli yang mau beli sekarang itu biasanya dikhususkan kepada mereka yang punya produk terbatas, waktu yang terbatas ya. Misalnya produk ini hanya untuk 5 orang ya. Waktunya macam diskon 50% hanya untuk hanya dalam waktu 3 hari. Ya. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi berikan waktu terbatas. Ya, kalau buat Anda yang punya produk terbatas, ya bisa berikan apa namanya? Bisa jadi ketika ada orang punya alasan, maaf Mbak, produk ini hanya untuk 5 orang saja. Ketika dia meminta, oh tunggu nanti, maaf Mbak, diskon hanya 50%, hanya khusus 3 hari saja, gitu. Setelah 3 hari harganya naik, gitu. Atau produk ini hanya dibatasi 1000 produk, gitu. Setelah itu tidak akan diproduksi lagi, gitu. Nah, kemudian pembeli yang kedua, dia misalnya nanti dia masih menimbang-nimbang. Nah, ini biasanya kalau produk Anda tidak membutuhkan keterbatasan, tidak punya waktu terbatas, ya tidak masalah. Pembeli ini bisa Anda dapat juga. Nah, pembeli yang bisa menunda-nunda, biasa nanti-nanti, nah mereka punya pertimbangan ada beberapa. Yang pertama, mereka biasanya melihat dulu. Ya, mereka biasanya melihat dulu. Mereka biasanya melihat dulu ini produknya gimana ya? Oh, kalau saya beli ini, produk pelatihan dari kelas Langka ini gimana ya? Kalau pelatihan dari ini gimana ya? Mereka masih sibuk membandingkan dulu, ya. Nah, jadi mereka pembeli itu jago, mereka membandingkan. Oh ternyata kelas Langka lebih bagus. Saya join kelas Langka. Nah, atau yang kedua, mereka belum punya duit, ya. Mereka belum punya duit, artinya mereka tunggu gajian, tunggu apa. Nah, Anda harus menunggu juga begitu. Kan tidak ada batas waktu ya. Nah, tugas Anda adalah doakan semoga rezekinya lancar begitu. Nah, kemudian pembeli yang nanti-nanti juga biasanya mereka ragu-ragu. Ya, takut. Aduh, jangan-jangan nanti saya tidak dibimbing. Atau jangan-jangan nanti saya dibiarkan begitu. Nah, tugas Anda, sehingga mereka menunda. Nah, tugas Anda adalah pertama Anda bisa edukasi lagi, terus berbagi. Anda bisa like interaksi dengan Facebooknya dia, atau Anda bisa live seperti ini ya. Anda bisa live seperti ini supaya menunjukkan bahwa Anda ada orang-orang yang dipercaya. Nah, ketika kemudian orang yang Anda bimbing, nah tips ini tipsnya ya. Kalau orang yang Anda bimbing, ini sebenarnya prinsipnya adalah prinsip kelas Langka yang saya praktekkan ya. Nah, orang yang Anda bimbing tadi, ketika dia merasa bahagia, dia merasa bermanfaat bimbingan Anda upload di Facebook. Misalnya contoh, waduh Pak, terima kasih, ilmu kelas Langka saya memang luar biasa. Ilmu kelas Langkanya luar biasa. Saya bisa closing walaupun saya masih pemula, walaupun saya tidak mengerti tentang MLM ya. Nah, jadi orang yang ragu tadi melihat, dia saja bisa ya. Nah, saya join gitu. Atau yang biasanya mereka berpikir gini, saya kok materinya apa sih sebenarnya, ya gitu. Nah, kita bisa
berikan, ini loh materinya yang Anda dapatkan, ini loh materinya yang Anda dapatkan gitu. Jadi kita memberikan gambaran materi, kita memberikan testimoni bahwa yang punya yang seperti kalian ini yang ragu-ragu, itu loh ada seperti itu. Ya, kemudian kita bisa berikan apa? Misalnya contoh kalau Anda yang mau garansi, ada garansi. Saya garansi deh, kalau ilmu tidak bermanfaat saya kembalikan uang Anda. Bonusnya tetap milik Anda. Nah, tapi kalau saya tidak garansi, ya. Nah, bagaimana caranya saya menjual, ya, bagaimana cara saya menjual, ya bisa 350.000, itu kalau buku-buku lain cuma 297, tapi saya 350.000. Nah, dan itu closing, ya, closing terus begitu. Nah, itu ada polanya, tapi tidak saya jelaskan di sini ya. Ada di video downline jago closing dan seluas cara jago closing tanpa tergaransi uang kembali. Harganya cuma 150.000, ya. Nah, itu saya bocorkan tekniknya di sana, oke? Nah, tanpa sadar saya sedang jualan tadi. Ya, saya sedang menjuali bahwa ada video yang membahas bagaimana downline jago closing dan 11 teknik jago closing tanpa garansi uang kembali. Sebenarnya saya sedang jualan, tapi Anda tidak merasa, gitu ya. Karena saya bawa dalam cerita. Oke? Nah, jadi kalau ada pembeli yang tanya nanti dulu, ya Anda jangan paksa gitu. Jangan paksa, oke. Jangan dipaksa ya, jangan buru-buru gitu. Sabar-sabar aja. Nah, biasanya karena begini, orang kalau dipaksa dia malah blokir kita begitu. Kayak dia punya utang sama Anda gitu. Ya kan, kayaknya saya punya utang deh. Padahal kan dia tidak punya utang. Kenapa Anda tagih-tagih? Pak, sudah kapan nih join? Pak, kapan join? Nah, gitu. Mending biarin aja. Kalau orang-orang seperti itu biarin aja. Fokus lagi berbagi, fokuslah berbagi. Nah, makanya jadikan bisnis sebagai hobi Anda gitu. Anda berbagi Anda hobinya berbagi. Nah, kalau seperti itu ditolak pun Anda tidak akan rugi begitu. Oke? Nah, berikutnya ini ada 2 teknik closing yang lagi viral ya, Ini materinya padat banget nih, teman-teman. Karena banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, gimana cara closing? Bagaimana sih caranya closing? Makanya di materi ini, karena kita cuma stay at home, saya bahas ya, saya bongkar. Nah, saya mau jelasin ada dua strategi closing yang lagi beredar di dunia Facebook. Yang pertama tadi, personal branding dan branding team. Personal branding ini misalnya dia seorang master, coach ya. Bisa sering-sering dipanggil seperti itu. Salah satunya saya. Ya, Mas Reza, Mas Dedi, Mas Jafar, Mas Abdul ya, dan lain-lain lah. Ya. Nah, mereka itu menggunakan strategi personal branding. Nah, strategi personal branding ini mereka mengumpulkan database dulu. Ya. Mengumpulkan database dulu, misalnya di grup Facebook, di grup WA, di Telegram dan sebagainya. Mereka kumpulkan database, mereka edukasi, bagi tips, baru mereka jualan. Ya, mereka jualan di situ. Ya, kalau Anda perhatikan pola-polanya Masta, mereka sampai di situ. Jadi mereka buat grup database, mereka buat grup Facebook atau kumpulkan nomor WA atau dulunya pin BB atau kumpulkan channel Telegram. Mereka edukasi di sana, edukasi, baru mereka jualan. Nah, ini pola closing personal branding, ya. Nah, tapi ada yang namanya branding team. Nah, branding team ini dia tidak sampai membuat grup Facebook. Ya, dia tidak sampai membuat grup Facebook. Jadi dia hanya sebatas mengedukasi lewat status pribadi. Ya, dia hanya menggunakan branding status pribadi. Nah, status pribadi ini misalnya, jadi di brandingnya dia hanya pakai status pribadi. Tapi hashtag yang mereka pakai ini viral. Nah, misalnya contoh, saya ambil contoh saja ya. Karena ya, kalau kalian pasti kenal branding ini, Goblok Aja. Goblok Aja itu mereka tidak diajarkan untuk membuat, ayo buat grup Facebook, edukasi di sana, tidak. Mereka main viral, mereka main hashtag. Sehingga ketika goblok aja, viral, orang jadi penasaran, goblok aja di sini apa sih? Kim, misalnya contoh Kim, kayak itu muda, apa sih Kim ini? Nah, orang jadi penasaran lewat status pribadi. Nah, ketika penasaran, mereka langsung closing. Ya, mereka kasih video atau website. Sehingga closing terjadi. Nah, Anda tinggal pilih, saya mau pakai strategi personal branding atau strategi branding team.
Ya kalau personal branding berarti saya harus buat grup Facebook, ya edukasi di sana seperti ini ya. Atau saya langsung mau, oh saya mau pakai branding team. Saya tidak mau buat grup Facebook, saya capek kalau mengedukasi seperti ini, saya capek kalau harus buat materi-materi seperti ini, saya capek kalau harus berbagi dulu, tidak. Saya mending pakai branding team. Nah, branding team ini misalnya kayak tadi ya, kita edukasi lewat lewat status pribadi. Ketika yang tertarik, kita langsung kasih website. Nah, gitu. Jadi database-nya hanya 5.000 teman. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman silakan pilih mau branding team atau branding personal branding. Ya. Nah, kalau kalian tanya kepada saya pakai apa? Saya pakai dua-dua. Saya pakai personal branding, saya pakai branding team. Nah, tim saya goblok aja dan satunya saya pakai personal branding di sini. Nah, karena pada dasarnya sekali lagi MLM atau network marketing itu soal daftar nama. Siapa punya daftar nama banyak dan tertarget, dialah yang akan paling banyak closing. Ya, gitu. Oke, jadi silakan mau dipilih mau pakai branding team atau pakai personal branding, terserah Anda. Kalau mau gabungkan dua-duanya, ya Anda harus punya keahlian lagi. Ya. Oke. Nah, itu tadi kan yang pertama polanya, pertama teknis, yang pertama memiliki mental, kedua teknis, yang ketiga teman-teman, yang pertama tadi doa, yang kedua teknis, yang ketiga itu yang pertama doa, yang kedua mental, yang ketiga teknis, yang keempat teman-teman mengafirmasi, afirmasi. Nah, afirmasi di sini teman-teman membayangkan bahwa teman-teman sudah jago closing. Ya. Teman-teman membayangkan, merasakan bahwa oh, ternyata jago closing seperti ini. Saya pernah membayangkan seperti itu, teman-teman. Saya membayangkan orang-orang yang tidak saya kenal ya. Mereka datang kepada saya. Saya punya grup yang saya pernah mencatat, makanya saya catat waktu itu. Saya ingin punya 1.000 member. Saya ingin punya 1.000 nomor WA. Saya ingin punya sekian-sekian. Saya punya YouTube gitu. Saya membayangkan seperti itu. Saya membayangkan bahwa itu sudah terjadi. Dan hari ini terbukti, teman-teman. Itu terjadi, teman-teman. Ya, saya punya 1.000 grup Facebook, saya punya 1.000 nomor WA, ya. Saya bisa punya channel YouTube dengan lagi 400 sudah mau 1.000, ya. Jadi saya membayangkan. Nah, membayangkan ini saya pernah praktek waktu saya ujian CPNS. Saya cari gambar CPNS di sana, saya pasang di foto wallpaper HP saya. Ya, wallpaper HP saya pasang jadi wallpaper, saya doakan. Saya sudah jadi PNS, dan terbukti hari ini saya jadi PNS. Waktu itu saya saya mau beli handphone. Ya, saya cari gambar handphone, handphone yang ini yang saya beli, ini yang saya buat live sekarang, saya cari di situ, saya jadikan wallpaper, saya bayangkan bahwa ini sudah saya miliki, dan terbukti, teman-teman, hari ini saya miliki handphone ini ya, saya miliki HP ini. Nah, inilah law of attraction, daya tarik, hukum daya tarik. Nah, jadi ketika kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan sudah terjadi, maka alam semesta akan mengirimkan caranya. Dia akan kirimkan caranya bagaimana hal itu terjadi. Ya, jadi kalau teman-teman mau jago closing, bayangkan buat teman-teman sekarang sudah jago closing begitu. Hindari mengucapkan kok susah closing ya. Kok susah closing? Kok susah closing? Kok susah closing? Hindari begitu. Hindari mengeluh. Kalau boleh mengeluh hilang dari kamus Anda. Ya, kalau boleh mengeluh hilang dari kamus Anda. Perbanyak bersyukur, perbanyak membayangkan bahwa itu sudah terjadi. Nah, yang terakhir atau pola yang terakhir adalah teman-teman berserah dan melepaskan semua keinginan teman-teman ya. Melepaskan. Jadi waktu itu waktu ujian CPNS, mau beli handphone. Ya, saya mau beli handphone apapun. Setelah saya membayangkan itu sudah terjadi, saya lepaskan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi begitu. Nah, pokoknya biarlah kehendakmu yang terjadi. Kayak waktu itu di agama saya waktu dia berdoa begini. Ya Bapa, jika cawan ini boleh lalu daripada aku, biarlah dia berlalu begitu. Tapi biarkan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi.
Jadi kita memasrahkan, berserah. Mas James, bisa dijelasin Mas bagaimana pola langkah terakhir jualan promosi MLM-nya kita? Sebentar saya jawab ya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman belajar untuk berserah. Berserah dan melepaskan bahwa apa yang teman-teman inginkan sudah terjadi. Karena begini, kenapa prinsip ini terbukti? Karena teman-teman pernah tidak cari barang yang hilang atau menunggu sesuatu. Ya, ketika kita menunggu ojek misalnya, ojek atau taksi, ketika kita berusaha mencari taksi itu dengan susah payah, taksi itu tidak datang. Tapi ketika kita tidak mencari, taksi itu banyak yang datang begitu. Atau ketika kita mencari apa namanya barang yang hilang, ya barang yang hilang. Ketika kita mencari susah payah tidak ketemu. Ketika kita lepaskan, tiba-tiba ketemu gitu. Oke? Nah, yang pertama, jadi saya simpulkan yang pertama kita harus memiliki mental, memimpin diri sendiri, ikhlas dalam proses, konsisten. Nah, kemudian teknis, kalau teknisnya teman-teman, kalau mau jualan closing tanpa penjualan, kelihatan jualan, belajar menjadi seorang ahli. Ya, jadi seorang ahli. Ya, orang-orang yang berbagi tips dan sebagainya ya. Kemudian teman-teman bisa gunakan teknik yang pertama, testimoni, kemudian hashtag, kemudian branding team, kemudian personal branding, berikutnya yang kelima soft selling atau cerita, yang keenam minta pendapat, yang ketujuh buat website atau video penjelasan MLM Anda. Ya. Kemudian yang pola yang selanjutnya yaitu teman-teman membayangkan bahwa teman-teman sudah jago closing sekarang. Ya, sudah jago closing. Bayangkan ya, hayati bahwa Anda sudah jago closing. Nah, yang keempat atau yang terakhir, yang pertama tadi doa, ya doa. Kemudian yang terakhir, teman-teman akhir dengan doa juga, berserah, lepaskan. Ya, lepaskan bahwa semua kehendak Tuhan yang jadi. Oke? Nah, gitu polanya. Jadi videonya ini teman-teman ulangi ya. Saya ulangi yang pertama, awali dengan doa. Ya, sekali lagi awali dengan doa. Minta Tuhan kirimkan orang-orang yang ingin kita bantu. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman miliki mental, memimpin diri sendiri, ikhlas menjalani proses, kemudian konsisten. Nah, yang ketiga, teknis, teman-teman jadi seorang yang ahli. Nah, bisa jadi seorang ahli dengan cara berbagi-bagi tips seperti ini atau mengedukasi target marketnya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman bisa gunakan testimoni, bisa gunakan hashtag, bisa gunakan branding team, bisa gunakan personal branding, bisa gunakan soft selling atau cerita, bisa gunakan minta pendapat teman-teman, kemudian punya website, punya alat bantu untuk promosi, misalnya punya alat bantu untuk penjelasan maksudnya, seperti website atau video. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu membayangkan bahwa teman-teman, apa yang impian teman-teman jago closing itu sudah terjadi, ya. Banyak orang yang sudah datang kepada teman-teman, ya. Kemudian yang yang terakhir, akhiri dengan doa, ucap syukur, ya, perbanyak bersyukur. Lepaskan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Berserah namanya. Oke? Gitu ya. Gitulah materi kita malam hari ini. Oke. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Mantap, tambah nampol ilmunya Mas. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, apa yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Bukan berarti saya sudah sukses, tapi saya hanya berbagi, saya suka berbagi dengan teman-teman, ya. Nah, saya mau lihat dulu pertanyaan dari siapa dulu ini ya. Oke. Mas Reza. Sebentar saya lihat. Mas James, bisa dijelasin Mas bagaimana pola langkah terakhir jualan promosi MLM-nya kita? Nah, Mas Reza punya website kan? Mas Reza kan punya website nih. Nah, Mas Reza bisa buat dalam bentuk cerita. Jadi Mas Reza tinggal mau pilih. Mas Reza mau tembak langsung atau mau pakai tidak kelihatan jualan. Kalau mau tembak langsung, ya kan Mas Reza kan sudah punya personal branding,
Mas Reza kan sudah melewati pertama, mungkin sudah berdoa ya. Kemudian sudah punya miliki mental, apa saya lihat sudah memiliki mental memimpin diri sendiri, sudah memiliki mental ikhlas menjalani proses, memiliki mental konsisten. Nah, Mas Reza sudah melewati teknis yang namanya menjadi seorang ahli, berbagi, ya berbagi dan testimoni yang sudah Mas Reza dapatkan, Mas Reza upload kan di Facebook. Jadi kepercayaan orang sudah kuat nih kepada Mas Reza. Nah, bagaimana langkah terakhir supaya kita jualan atau promosi MLM-nya kita? Mas Reza bisa lakukan dua hal, dua cara. Yang pertama, Mas Reza bisa hard selling, tembak saja. Nah, Mas Sandi nanti saya jawab ya. Mas Reza bisa tembak langsung. Saya mencari yang saya tag dulu ya. Saya pakai cara pertama hard selling. Nah, hard selling ini misalnya Mas Reza bilang, Mas Reza butuh berapa leader nih? Ya, Mas Reza bisa apa ya? Mas Reza bilang begini, saya butuh tiga atau dua, dua atau satu, tiga, lima. Berapa leader yang Mas Reza butuhkan bulan ini begitu? Misalnya Mas Reza butuh bilang, saya butuh 5 leader yang mau punya penghasilan berapa juta? 3 juta. Oke, saya mau punya penghasilan, saya mau cari 5 leader yang mau punya penghasilan 3 juta per bulan. Yang mau boleh klik link ini atau klik komen mau atau bagaimana. Itu hard selling. Atau misalnya begini, siapa yang mau saya latih jadi top leader di MLM saya? Komen mau gitu. Nah, yang mau ini Mas Reza kasih website atau kasih video penjelasan. Tembak langsung, ya. Karena Mas Reza kan tidak tahu nih apakah orang-orang ini sudah dipercaya atau belum. Gitu. Jadi gunakan hard selling, tembak langsung. Uji, tes gitu. Saya mencari, berarti mencari kan berapa leader atau butuh berapa ya. Jadi pertama teman-teman Mas Reza bisa bilang eh, saya mencari leader, berapa leader? 3 leader, 2 leader yang mau penghasilan berapa per bulan. Oke. Yang kedua, Mas Reza bisa bilang siapa yang mau saya latih jadi top leader gitu. Ya, komen di bawah gitu. Mau atau klik link website ini. Nah, yang ketiga, siapa yang saya mau mentoring dapat duit dari Facebook minimal 2 juta per bulan, komen di bawah. Itu kan kita tembak langsung hard selling. Ya kan? Misalnya dapat duit dari Facebook, caranya bagaimana? Caranya adalah jangan jalani MLM-nya Mas Reza. Ya, Mas Reza kan selama ini kan masih main soft selling, masih alur-alur tembak langsung. Kan Mas Reza kan sudah kuat personal brandingnya kan, sudah sering live ya. Nah, kalau soft selling ini tidak kuat, berarti Mas Reza koreksi diri lagi. Oke, ternyata interaksi saya kurang misalnya, atau doa saya kurang gitu. Ya, gitu polanya. Nah, atau yang kedua, Mas Reza bisa main soft selling. Soft selling itu kayak gimana? Buat cerita. Misalnya, dulu saya apa ya susah apa sebagainya, tapi sejak saya ketemu bisnis ini, cantumkan linknya. Ketemu bisnis ini, linknya apa? Link MLM-nya Mas Reza kan? Linknya Mas Reza ini. Ketemu link ini, saya berhasil tembus apa gitu. Ya, misalnya saya berhasil sejak ketemu bisnis ini, ya hidup saya berubah. Ya, apalagi ditambah dengan mentoring kelas Julangka. Nah, gitu. Jadi sekali iklan, dua penjualan terjadi. Tapi kita tidak jualan di situ karena kita main soft selling, mencerita. Atau yang ketiga, Mas Reza bisa minta pendapat orang. Guys, saya boleh minta pendapat nggak? Nah, ini kan pola kelihatan tidak kelihatan jualan, closing tanpa kelihatan jualan ya. Saya minta pendapatnya dong, kira-kira kalau saya kasih website ini kepada prospek, kalau kamu jadi prospek, pendapat kamu kayak gimana supaya saya bisa closing? Gitu. Jadi minta pendapat mereka. Ya, sehingga ketika mereka minta pendapat, oke, di alam sadar mereka diminta pendapat, tetapi alam bawah sadar mereka Mas Reza sedang jualan, tapi tidak kelihatan, gitu. Gitu ya Mas Reza ya. Ya, gitu. Kalau Mas Reza gimana? Jelas jawaban saya atau masih ada yang kurang-kurang ngambang nih? Ya. Nah, kemudian Master mau bertanya, bagaimana menjaga agar tetap semangat menjalani bisnis? Nah, yang pertama sudah saya jelaskan. Mas Sandi impiannya apa? Gitu. Nah, impiannya ini yang memimpin Mas Sandi. Contoh saya begini. Saya mau punya
Contoh, waktu itu ya, impian terpendek saya waktu itu saya bilang begini, saya mau punya 1.000 orang yang mau mendengarkan kita. Saya mau punya 1.000 orang yang mau saya punya, saya mau didengarkan 1.000 orang, ya. Nah, sebelum saya mencapai itu, saya tetap konsisten begitu. Ketika saya, aduh, kok yang nonton cuma 2, kok grup saya kok cuma 3, kok grup saya cuma, aduh, saya mulai patah semangat. Tetapi ketika patah, saya ingat impian saya. Apa sih impian saya? Oh, saya ingat impian saya ini. Oh, impian saya adalah eh ingin didengar 1.000 orang. Oke, semangat lagi, semangat lagi. Nah, yang kedua, itu jadi saya pertama perkuat Mas Andi. Mas Andi ingat impian Mas Andi apa begitu. Nah, yang kedua, Mas Andi bergaul dengan komunitas positif. Komunitas yang kalau Mas Andi umumkan impian Mas Andi, komunitas ini mendukung begitu. Salah satunya grup ini kan. Grup ini kan grup para pemain MLM, mereka saling mensupport, ya, saling membantu. Nah, Mas Andi bergaul dengan mereka, bergaul dengan orang-orang positif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kalau kita ucapkan impian kita, dia bilang, aduh, mimpinya yang ketinggian dong. Aduh, gimana sih? Aduh, jangan, udah aja jadi orang-orang biasa saja. Jangan. Jadi pertama Mas Andi ingat impian Mas Andi, kedua bergaul, ketiga bisa membaca buku, ya, gitu. Kemudian yang keempat cari mentor. Ya, ini yang saya lakukan. Saya punya impian, saya mencari komunitas positif, saya membaca buku, saya mentor. Mentor ini gunanya untuk memberikan semangat, ya. Baca buku untuk menambah pikirannya kita, komunitas untuk saling mendukung, ya, impian untuk membuat kita bergerak terus maju, gitu. Oke, gimana Mas Andi, jelas ya suara pendapat saya ya? Kalau tidak jelas, nanti kita atur di luar. Tidak, nanti komen kalau masih belum jelas ya. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Ya, ini agak lama ya live-nya ya, tapi tidak apa-apa. Sambil nunggu-nunggu sahur ya. Jadi gimana Mas Andi? Pertanyaan jawaban saya jelas atau gimana nih, Mas Andi? Kalau jelas komen jelas ya, atau masih ada yang kurang? Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau kemarin saya nonton sedikit nonton live di salah satu grup, itu tipsnya bagus sekali. Dia buat YouTube ya. Dia buat YouTube, dia bilang begini. Anda ketika sering berbagi tips, ketika sering sharing dengan orang kepada target market Anda, tanpa Anda katakan Anda sedang jualan, tanpa Anda katakan Anda seorang ahli, orang percaya Anda. Ya, apapun yang Anda rekomendasikan, mereka beli. Ya, oke Mas Andi, terima kasih. Nah, waktu itu dia, jadi kalau misalnya teman-teman mau merekrut, mau apa, jadilah ahli begitu. Berbagi tips seperti ini. Ya, ini namanya strategi personal branding ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot, tidak mau, ya, gunakan branding team. Ya, cari branding team yang sudah viral, teman-teman join di sana supaya uh, closingnya bukan karena personal brandingnya kita, tapi karena brandingnya tim begitu. Ya, gitu. Ya, praktek Mas Andi. Ilmunya yang di sini praktek. Kan Mas Andi kalau tidak salah sudah join kelas Yulangka kalau nggak salah ya. Nanti bisa bisa belajar lagi ya. Gitu. Oke, kalau misalnya pertanyaan saya tunggu sampai berapa ya? 5 sampai 10 menit lah. Yang mau bertanya boleh komen ya. Mumpung saya nanti supaya saya jawab di sini ya. Kalau tidak tahu saya bilang tidak tahu gitu. Saya 10 menit ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Hmm, memang perusahaan kalau MLM itu memang apa ya, kadang-kadang gampang-gampang susah sih ya. Tapi kalau tapi dengan begitu kita apa ya, menandakan bahwa MLM itu memang dikhususkan bagi apa ya, dikhususkan bagi mental pengusaha begitu. Mental pengusaha artinya MLM itu sama dengan bisnis lain begitu. MLM itu sama dengan bisnis lain. Tidak sembarang orang untuk join begitu. Dia perlu proses. Nah, karena kalau
sukses itu mudah, banyak orang kaya di banyak orang kaya di Indonesia sekarang ya. Tapi nyatanya kita perlu menjalani proses sama dengan bisnis lain. Oke? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah master kelas Sri dahsyat. Oke, terima kasih. Praktek ya. Dipraktekkan. Ilmu ini sebenarnya rahasia materi kelas Sri Cuma saya bocorkan ya. Karena kita tujuannya mau bernilai bagi banyak orang ya. Albert Einstein bilang kita harus bernilai, jadi orang yang bernilai, bukan jadi orang yang sukses. Waduh, gitu. Ada yang beranggapan, Mas Tri ya, ada yang beranggapan bahwa status Facebook nggak perlu ramai karena yang mau beli sudah pintar. Jadi mereka beli yang join lewat inbox, lewat WA, jadi nggak penting status harus ramai. Gimana tuh Mas? Yes, saya sudah duga pertanyaan ini pasti muncul. Sudah saya duga. Gini Mas Tri, oke, saya paham. Itu berarti syukuri rezeki kita kan. Ya kita tidak perlu susah-susah ramai. Tapi begini, ada yang namanya algoritma Facebook. Nah begini, kita beranggapan ya kita nggak perlu ramai. Pertanyaannya, kalau Facebook ini kan ramai ini sebenarnya bukan tujuannya kita jualan, bukan begitu. Maksudnya ramai di sini adalah yang lihat nanti kalau kita jualan, ya, yang lihat banyak. Itu polanya. Misalnya begini, oke, saya tidak perlu status yang ramai. Yang penting saya kalau yang jualan apa namanya, yang pembelinya sudah pintar, ya itu syukur lah begitu. Nah, tapi dasarnya adalah interaksi begitu, interaksi. Anda mau belajar di buku manapun, kuncinya interaksi begitu. Nah, makanya saya bilang dasarnya adalah interaksi. Interaksi dulu, tujuannya apa? Supaya ketika Anda iklan, Anda jualan apapun, walaupun tidak ada yang komen, tapi yang lihat banyak. Gitu ya. Jadi interaksi di sini tujuannya bukan supaya apa ya? Supaya kalau Anda iklan yang bagus ya, Anda mau jualan, yang lihat banyak. Misalnya yang karena dari status interaksi kan algoritma Facebook itu dia master saya tim blog. Oke. Nah, kan interaksi ini kan tujuannya supaya orang lihat. Algoritma Facebook itu begitu kan. Bayangkan kalau Mas Tri iklannya sudah bagus nih, tapi yang lihat cuma 2 orang, 3 orang. Siapa yang mau beli begitu? Ya. Jadi tujuan interaksi adalah supaya status kita dilihat banyak orang. Banyak orang. Nah, entah mereka beli lewat inbox, mereka beli lewat komen, ya itu urusannya mereka begitu. Tapi minimal yang lihat banyak orang dulu. Nah, bagaimana supaya dilihat banyak orang? Ya, kita harus mengerti algoritma Facebook. Facebook itu, siapa yang paling banyak interaksi, dialah yang akan ketika kita posting status yang lihat banyak. Ya, ketika yang lihat banyak, kita jualannya gampang. Gitu. Gimana Mas Ri? Jawaban saya. Saya sudah duga pasti pertanyaan ini muncul. Ya. Saya kan sendiri pribadi begitu. Saya membangun dasarnya dulu, membangun rumahnya. Pondasinya saya bangun apa? Interaksi. Ketika kencang saya tidak lagi jualan. Saya sudah tanpa saya walaupun jarang yang inbox, jarang yang komentar, tapi penjualan ada gitu. Mas gimana sih kelas Sri Lanka? Mas gimana sih kelas Sri Lanka? Mereka inbox begitu. Karena kenapa? Saya telah membangun dasarnya itu interaksi. Saya bagus. Oke, mantap. Sudah kuduga ya, Master. Oke. Kalau grupnya, saya mau jawab Mas Jafar ya. Kalau grupnya sudah 1000 lebih coach, apakah nggak perlu nambah lagi? Cukup fokus untuk edukasi dan jualan. Gini Mas Jafar. Semakin banyak orang yang mengenal kita, semakin bagus. Ya. Kalau bisa 1 juta yang kenal kita, ya tidak. Kenapa cuma 1000 begitu? Ya. Jadi begini. Tambah database, edukasi, ini proses yang satu kesatuan. Ini database-nya saya 1000. Ya, hari ini database saya 1000. Nah, saya tambah, saya promosi grupnya saya. Saya edukasi, saya promosi grup saya edukasi, promosi, edukasi. Sampai kapan? Ya, sampai selamanya begitu. Jadi karena saya hobi berbagi, hobi edukasi,
Nah, karena sering edukasi, maka grup saya bertambah. Ya, jadi kalau cuma 1.000, ya jangan. Pokoknya kejar terus. Makanya edukasi dan tambah database itu jangan dipisah, harus jadikan satu kesatuan. Gitu. Gimana Mas Japar? Jelas ya? Sedikit lagi, 5 menit lagi kita akhiri live ini. Oke. Mas, bagaimana cara menerapkan konsep kelas Sri Lanka untuk tim MLM kita masing-masing? Haruskah mereka join kelas Sri Lanka? Ini teknis ya Mas Ade. Nanti kita bahas di grup kelas Sri Lanka. Atau saya jawab secara inbox ya. Karena ini agak rahasia gitu. Nah, tapi kuncinya Mas Ade begini. Kalau saran saya, Mas Ade apa ya? Sebaiknya punya nilai tersendiri. Ya, apa sih yang Mas Ade berikan ketika Mas Ade ada orang yang join dengan tim MLM-nya Mas Ade begitu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? 3 menit lagi kita selesai. Oke. Oke, sedikit lagi. Rahasia jadi penisirin. Yeah. Penisirin apa? Penasaran gitu. Oke. Oke, gini aja. Nanti kalau yang mau komen, yang mau punya pertanyaan nanti komen di bawah ya. Komen di ya, kolom komentar nanti eh, ada waktu lowong saya jawab pertanyaan teman-teman. Oke. Terakhir, dalam berbagi edukasi selain di grup, kalau kita berbagi ke masing-masing peserta apa nggak bikin kesal? Dalam berbagi edukasi selain di grup, kalau kita berbagi ke masing-masing peserta apa nggak bikin kesal mereka master? Maksudnya ini gimana Mas Mbak Suprapti? Grup yang mana ini? Dalam berbagi edukasi selain di grup, kalau kita berbagi ke masing-masing peserta, sebaiknya berbagi di grup saja ya. Makanya saya bilang sebaiknya berbagi di grup saja ya. Misalnya grup seperti ini, bagikan hanya di sini. Kalau masing-masing peserta bisa ke grup WA. Bukan di grup WA, pesan siaran WA. Ya, kalau mau secara personal ya, Ibu Mas Suprati boleh apa ya? Boleh buat pesan siaran gitu. Grup saya, Bang. Nah, boleh. Maksudnya kalau mau bagi grup, kan Mbak Suprapti kan sudah punya grup nih. Buat hanya admin yang mengirim. Jadi Mbak Suprapti yang hanya bisa Mbak Suprapti yang bikin begitu, yang bisa mengirim materi itu. Nanti karena Mbak Suprapti sudah join kelas Sri Lanka, nanti saya bimbing yang habis ini. Ini saya bimbing ya Mbak Suprapti. Mas Pian, apakah untuk berinteraksi dengan orang baru, apakah kita perlu ciri khas? Ya, makanya kalau di kelas Sri Lanka, Mas Pian, saya bilang begini, sebelum kita berinteraksi dengan orang, kita sudah punya ciri khas. Apa ciri khasnya kita? Yes, kita mau dikenal sebagai apa kita dulu. Ya kan, kita mau dikenal sebagai seorang apa? Atau seorang yang tukang spam. Nah, makanya kalau di para reseller kelas Sri Lanka, saya fokuskan untuk membranding diri mereka dulu. Ya, sehingga ketika mereka berinteraksi dengan orang sudah, oh ternyata dia ini seorang konsultan, oh jadi ini ternyata seorang coach, dia ini seorang mentor, dia ini seorang master, gitu. Ya, ciri khas itu ya, jadi ciri khas yang dimaksud sini adalah brandnya kita begitu, branding apa sebagai apa, gitu, gitu ya, Mas Pian. Nanti saya bisa jawab di kolom komentar karena ini sudah selesai ya. Oke, sampai jumpa di live berikutnya ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat beribadah menjalankannya. Ya, semoga kalian bisa sampai di hari kemenangan. Amin. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Dadah.